Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, mata pelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok paragraf non-fiksi. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui cara mengidentifikasi dan membuat teks non-fiksi serta meringkasnya. Kita langsung ke materi. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Setiap teks memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut juga ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf dalam teks yang disajikan. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks, termasuk pada teks non-fiksi. Untuk membuat sebuah teks, penulis biasanya menentukan dahulu topik dan ide pokoknya. Setelah ditentukan, ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Setelah kalimat utama terbentuk, barulah kalimat-kalimat tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi paragraf atau teks non-fiksi. Untuk mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan, lakukan hal-hal berikut. Pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri, serta menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Ini adalah contoh paragraf dari teks rantai makanan pada halaman 55. Dari paragraf ini, mari kita tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya terdapat pada rantai makanan. Dari ide pokok ini kita kembangkan menjadi kalimat utama. Mana kalimat utamanya? Ini dia. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Setelah ide pokok dikembangkan menjadi kalimat utama, agar menjadi paragraf perlu kalimat pendukung, yaitu ini kalimat pendukungnya atau kalimat pengembangnya. Dari kalimat utama kita juga bisa membuat menggunakan kalimat kita sendiri. Ya, contoh membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Dari paragraf utama, rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup, bisa kita rubah menjadi rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ya, ide pokoknya ada, inti dari ide pokoknya yaitu rantai makanan makan dan dimakan juga masih ada. Selanjutnya, menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Setiap teks mengandung informasi mengenai suatu hal atau peristiwa yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Kita dapat mengetahui dan memahaminya dengan cara menggali teks tersebut. Menggali isi teks dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebelumnya, kamu telah belajar menggali informasi teks dengan menjawab pertanyaan serta menentukan ide pokok teks menggunakan tabel, dan peta pikiran. Sekarang kamu akan belajar menggali informasi teks non-fiksi dengan cara membuat pertanyaan. Untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan, hal pertama yang kamu lakukan adalah membaca isi teks secara keseluruhan dengan seksama. Setelah itu membuat kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana saat membuat pertanyaan. Contohnya, apa peran padi dalam rantai makanan ekosistem sawah? Jawabannya, peran padi dalam rantai makanan pada ekosistem sawah adalah sebagai produsen. Seperti itu.
Jadi informasi yang kita dapat adalah padi sebagai produsen pada rantai makanan ekosistem sawah. Membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teks non-fiksi merupakan teks yang berisi informasi yang didasarkan pada kenyataan atau fakta. Untuk mengetahui informasi apa saja yang disampaikan dalam teks non-fiksi, kamu perlu menggali isi teks non-fiksi. Menggali isi teks non-fiksi dapat dilakukan dengan menentukan ide pokok yang terkandung pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Untuk dapat memahami informasi penting dan ide pokok yang disampaikan dalam teks non-fiksi, pertama, bacalah teks dengan seksama, tandai kata-kata atau kalimat penting yang mengandung gagasan atau ide pokok dari teks tersebut. Selanjutnya, ide pokok serta informasi-informasi penting yang telah kamu temukan dari teks non-fiksi yang dibaca dapat kamu sampaikan melalui ringkasan. Dan apa itu ringkasan? Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama, menentukan ide pokok setiap paragraf pada non-fiksi, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi, kemudian memperhatikan pemilihan kata dan ejaan saat membuat ringkasan yang sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Coba nanti kalian ringkas contoh teks non-fiksi yang sudah Pak Eri siapkan pada kolom komentar. Kemudian, menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Kamu telah mempelajari cara menulis teks non-fiksi dengan cara mengembangkan ide pokok teks. Kamu dapat menulis teks non-fiksi dengan tambahan informasi yang bersumber pada artikel. Artikel merupakan sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta dan biasanya terdapat dalam majalah atau surat kabar. Carilah informasi penting yang terdapat pada artikel, lalu kembangkan menjadi pikiran utama, dan ingatlah kembali langkah-langkah menulis teks non-fiksi dengan mengembangkan ide pokok. Contohnya, ini adalah contoh teks non-fiksi tentang hewan sesuai pada artikel. Ya, artikel bisa kalian dapat dari surat kabar, atau koran, atau majalah, atau juga bisa dari internet. Contohnya tentang gajah ini. Gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air. Gajah dianggap sebagai spesies kunci karena dampaknya terhadap lingkungan. Hewan-hewan lain cenderung menjaga jarak dari gajah, dan predator-predator seperti singa, harimau, hiena, dan anjing liar biasanya hanya menyerang gajah muda. Gajah betina cenderung hidup dalam kelompok keluarga yang terdiri dari satu betina dengan anak-anaknya atau beberapa betina yang berkerabat beserta anak-anak mereka. Kelompok ini dipimpin oleh individu gajah yang disebut matriark, yang biasanya merupakan betina tertua. Coba nanti kalian buat teks non-fiksi berdasarkan pada artikel tentang hewan. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu setiap teks memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut juga ide pokok. Setiap teks mengandung informasi mengenai suatu hal atau peristiwa yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.